Baik, saya akan menjelaskan materi penerapan pembelajaran berbasis masalah pada materi peristiwa alam. Yang pertama adalah pengertian model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran merupakan strategi yang digunakan guru untuk meningkatkan motivasi belajar, sikap belajar di kalangan peserta didik maupun berpikir kritis, memiliki keterampilan sosial, dan pencapaian hasil pembelajaran yang lebih optimal. Pemilihan model pembelajaran dapat memacu peserta didik untuk lebih aktif dalam belajar. Menurut Isjoni dan Arif Ismail 2008 halaman 146, salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik dalam memecahkan masalah adalah model pembelajaran berbasis masalah. Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa model yang dipilih haruslah memiliki ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan, sehingga model tersebut dapat menimbulkan efek yang positif bagi siswa dalam memahami materi yang dipelajarinya, serta dapat mengembangkan keterampilan berpikir siswa dalam memecahkan masalah. Selanjutnya adalah karakteristik PBL. Rangkaian aktivitas pembelajaran. Peserta didik tidak hanya mendengarkan ceramah dan menghafal, namun dititik beratkan pada kegiatan peserta didik dalam berpikir, berkomunikasi, mengolah data, dan menyimpulkan. Untuk menyelesaikan masalah dalam proses pembelajaran perlu adanya masalah yang diteliti. Sedangkan pemecahan masalahnya dilakukan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Proses berpikir ini dilakukan secara sistematis dan empiris. Selain itu, 3 karakteristik pemecahan masalah, yakni pemecahan masalah merupakan aktivitas kognitif tetapi dipengaruhi perilaku. Kemudian, hasil pemecahan masalah dapat dilihat dari tindakan dalam mencari permasalahan. Menurut Wina Sanjaya tahun 2007 halaman 87, selanjutnya pemecahan masalah merupakan proses tindakan manipulasi dari pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Satrio Satibu. Baiklah, saya akan melanjutkan slide yang keempat dan kelima. Langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah menurut Wina tahun 2007 di halaman 217 merumuskan masalah, yaitu langkah peserta didik dalam menentukan masalah yang akan dipecahkan. Yang kedua, menganalisis masalah. Langkah peserta didik meninjau masalah secara kritis dari berbagai sudut pandang. Merumuskan hipotesis. Ya, ini langkah peserta didik dalam merumuskan pemecahan masalah. Masalah berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Keempat, mengumpulkan data, yaitu langkah peserta didik untuk mencari informasi dalam upaya pemecahan masalah. Kelima, pengujian hipotesis atau langkah peserta didik untuk merumuskan kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan penolakan hipotesis yang diajukan. Merumuskan rekomendasi. Ya, ini langkah terakhir, yaitu langkah peserta didik menggambarkan rumusan hasil pengujian hipotesis dan rumusan kesimpulan, seperti itu. Ya, langkah strategi pembelajaran berdasarkan masalah yang kemudian dinamakan dengan metode pemecahan masalah.
Dan ini ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, kelebihannya, peserta didik mempunyai keterampilan mengatasi masalah. Ya, setiap peserta didik mempunyai keterampilan untuk mengatasi masalahnya. Peserta didik memiliki keterampilan penyelidikan dan terjadi interaksi yang dinamis antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Peserta didik memiliki mempelajari peran orang dewasa. Ya, karena anak-anak di bawah kita itu sangat bisa untuk menirukan orang-orang dewasa dalam melakukan hal apapun. Peserta didik dapat menjadi pembelajar yang independen. Ya, dia bisa mengatasi diri sendiri maksudnya. Banyak solusi, artinya mampu mengemukakan dan menggunakan berbagai solusi dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan masing-masing. Melibatkan banyak kriteria, artinya tidak semua yang menghubung dengan tugas yang ditangani yang telah diketahui. Adapun kekurangannya itu memungkinkan peserta didik menjadi jenuh, harus berhadapan langsung dengan masalah. Yang kedua, memungkinkan peserta didik kesulitan dalam memproses sejumlah data dan informasi dalam waktu singkat, sehingga pembelajaran berbasis masalah membutuhkan waktu yang relatif lama. Oke, slide selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya sendiri. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan diskusi dari kami, yaitu ada penerapan pembelajaran berbasis masalah pada materi peristiwa alam. Nah, jadi dalam pembelajaran berbasis masalah, guru menciptakan situasi dan isi pembelajaran secara khusus, yaitu memberi kesempatan siswa untuk melakukan pemecahan masalah. Nah, latihan-latihan serta tugas secara nyata dan otentik. Nah, selain itu, pembelajaran berbasis masalah ini menekankan kepada proses belajar yang mengarah pada berpikir kreatif dan kritis, yang diharapkan siswa mampu menerapkan pengetahuannya pada kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran berbasis masalah ini memberi peluang kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, memungkinkan mereka berpikir ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga pengetahuan mereka akan terus berkembang. Nah, selain itu, siswa juga akan mampu menghadapi serta memecahkan masalah-masalah yang ada. Nah, selanjutnya, peristiwa alam adalah segala aktivitas yang terjadi di alam. Nah, jadi segala macam bencana alam juga termasuk dalam peristiwa alam. Nah, penerapan pembelajaran berbasis masalah pada materi peristiwa alam meliputi fase-fase yang terdapat dalam model pembelajaran berbasis masalah. Nah, sebagai berikut bisa diklarifikasikan antara ada fase mengklarifikasi. Nah, selanjutnya ada fase merumuskan masalah. Nah, selanjutnya ada fase menganalisa masalah, dan yang selanjutnya ada fase menata gagasan, ada fase memperluas ikan, dan ada fase mensintesa menggabungkan. Nah, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan dari presentasi kami. Mohon maaf. Terima kasih.